Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat, suatu ketika pada suatu sudut jalan ada seseorang pengemis Yahudi buta. Setiap harinya selalu mengumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan sekali-kali kalian dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu penipu, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhi olehnya." Tiada hal lain yang dilakukan si pengemis buta setiap hari kecuali mengumpat, meneriakkan kata-kata itu berulang kali. Namun demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap hari di waktu pagi selalu ada saja seorang pria yang mendatangi pengemis itu dengan membawakan makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun pria itu selalu menyuapkan makanan yang dibawakannya kepada pengemis buta itu. Suatu ketika pria yang biasanya datang memberinya makan tidak lagi datang kepadanya. Pengemis buta itu semakin hari semakin lapar dan bertanya-tanya dalam dirinya, apa gerangan yang terjadi pada orang itu sehingga ia tak datang lagi padaku. Sampai suatu pagi ada seseorang pria yang mendatanginya dan memberinya makanan. Namun ketika pria itu mulai menyuapinya, si pengemis buta itu marah sambil menghardik, "Siapakah engkau? Engkau bukan orang yang biasa datang padaku. Aku adalah orang yang biasa datang padamu," ujar pria itu. "Tidak mungkin, engkau pembohong," kata si pengemis buta itu. "Sebab apabila dia datang kepadaku," kata si pengemis buta itu, "tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Sungguh orang itu sangat lembut saat menyuapi makanan padaku," jawab pengemis buta itu lagi. Mendengar jawaban si pengemis buta itu, orang yang datang tadi tidak dapat membendung air matanya. Dia menangis sambil berkata kepada pengemis buta itu, "Wahai saudaraku, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Namun aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang mulia yang biasa memberimu makan itu telah meninggal dunia. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pengemis buta itu terkejut, tubuhnya bergetar. Tiada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya air mata yang mengalir di pipihnya. Deras air matanya membanjiri pipinya, seolah tak terbendung mengenang manusia pilihan Allah itu yang mulia, yang selalu dimakinya setiap hari. Sungguh akhlak dan keikhlasan serta kesabaran Rasulullah tiada tara, jamaah yang dimuliakan Allah. Hingga kepada seorang Yahudi yang setiap saat menghina dirinya, tidak mengakui segala risalah yang dibawa Rasulullah SAW, bahkan menghina dan mengolok-olok. Namun Rasulullah SAW berbuat baik padanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam setiap masa banyak tercatat orang-orang besar. Ada orang besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesailah kebesarannya itu. Ada orang besar karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya.
Bila suatu saat ia terjatuh dari apa yang dimilikinya, maka tamatlah kebesarannya itu. Ada orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai pada dirinya, maka kebesarannya itu pun tamat. Selesai sampai di situ. Adapun baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar bukan karena harta benda dan kekayaan. Bahkan beliau besar bukan karena dibesar-besarkan, namun beliau besar karena pribadinya yang agung dan mulia, sehingga ia dibesarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wajar bahkan seorang penulis dari Yahudi pun mengakui dalam sebuah buku yang menganggap dari sekian banyak tokoh yang paling berpengaruh di dunia, ia menyebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh berpengaruh, berada pada urutan yang paling pertama dan teratas. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, di tengah belantara jazirah Arab, kondisi jazirah Arab di saat itu kehidupan masyarakat penuh dengan perbuatan jahil. Jahil di sini mereka berbuat maksiat tanpa henti. Mereka tidak mengenal tatanan agama dan nilai-nilai kebenaran. Kenapa demikian, jemaah yang dimuliakan Allah? Seluruh perbuatan mereka adalah kejahatan. Mereka lakukan dan mereka anggap perbuatan itu adalah hal yang biasa saja. Mabuk-mabukan adalah rutinitas kebiasaan mereka. Perzinahan merajalela, perampokan terus terjadi, penindasan, peperangan, pembunuhan, konflik tak pernah kunjung selesai. Semua itu adalah hal yang biasa dan lumrah mereka yang hidup dalam lingkaran jahiliyah itu. Bahkan yang jauh lebih sadis daripada itu adalah mereka menganggap aib jika mereka memiliki seorang anak perempuan. Di saat itu pula mereka tega menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Kondisi umat saat itu berada dalam kegelapan yang lama. Lalu secerca cahaya kebenaran pun datang laksana tetesan embun membasahi gurun pasir yang gersang. Secerca cahaya itu pun bersinar menderang menerangi jazirah Arab. Bahkan cahaya itu kemudian menerangi seluruh penjuru alam. Lahirlah seseorang manusia pilihan pada 12 Rabiul Awal. Lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kondisi umat yang penuh rimba kejahiliaan itu. Ia tumbuh besar di tengah-tengah belantara besar kejahiliaan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Saat ini banyak kaum muslimin memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita renungkan bahwa momentum ini bukan sekedar seremonial belaka, bukan sekedar jadi momentum tahunan yang kita lakukan, tapi bagaimana kita memetik hikmah di balik setiap peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di muka bumi dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, memiliki suatu tujuan penting. Selain meluruskan akidah manusia, Nabi Muhammad diutus pula untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama istu, sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah umat manusia yang penuh kejahiliaan itu, saat itu pula terjadinya perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dari yang kotor ditata oleh Nabi menjadi bersih. Dari yang sering bertengkar dipersaudarakan oleh Nabi, dibangun pusat peradaban, mulai dari masjid kemudian ekspansi ke pasar, membentuk sebuah tatanan masyarakat yang madani.
berubah dari semula bernama Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, yakni kota yang bercahaya. Dari semula suatu tatanan bangsa yang jahiliyah, ketika datangnya cahaya kebaikan yang didakwakan Nabi SAW, kota itu menjadi bersinar. Sinar-sinar kebenaran merambah ke semua sudut-sudut jazirah Arab. Yang sifat buruk tadi kemudian menjadi baik. Yang tadinya pembenci kemudian menjadi pecinta. Pemukul menjadi perangkul. Pembunuh menjadi penolong. Orang yang paling rakus menjadi orang paling dermawan. Orang paling sombong berubah menjadi orang yang tawadduh. Kehadiran Nabi dapat memperbaiki semua akhlak yang rusak. Suatu tatanan masyarakat dari yang buruk berubah menjadi baik, memperbaiki akhlak atau kita kenal dengan tabiat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi tugas utama Nabi di muka bumi. Karena disadari atau tidak, akhlak berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Perkara akhlaklah seseorang pejabat bisa tersandra kasus korupsi. Perkara akhlaklah dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran tiada henti. Perkara akhlaklah orang berani mengonsumsi narkoba dan melakukan hal-hal terlarang lainnya. Perkara akhlaklah dapat memicu kerusuhan dan pertengkaran apalagi kita pada zaman digitalisasi sekarang ini. Moral, akhlak memiliki peranan penting dalam tiap diri manusia. Entah seseorang memiliki harta yang melimpah, mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, ketika akhlaknya buruk, maka percuma dia memiliki itu semua. Semuanya akan membawa dirinya pada jurang kebinasaan. Oleh karena itu, sebagai manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, tentunya kita harus meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa harus kepada Rasulullah? Karena Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat mulia dan agung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin adim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu beliau Nabi Muhammad SAW oleh Allah dijadikan figur, dijadikan role model dan pola sebagai contoh kehidupan manusia seluruh dunia. Oleh karena itu, jika pada saat ini kalau kita jadikan figur teladan yang menjadi contoh kita pada mereka yang kita lihat di media-media sosial, maka alamat kita akan membawa kita pada kesesatan. Manakah yang paling tepat untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan? Contoh dan teladan itu hanyalah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW bulan Rabiul Awal ini, mari kita jadikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai fans terbesar bagi kita. Jadikan karakternya sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajarkan kepada anak-anak kita di rumah, kepada saudara-saudara kita, kepada seluruh keluarga kita, bahwa tidak ada tempat mencontoh yang baik, tidak ada tempat meniru yang baik, melainkan mencontoh yang baik itu adalah hanyalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat tercipta dan terbangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, maju, berkembang dan makmur. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.